Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Aku coba ulang lagi, nggak apa-apa. Oke, aku coba membahas tentang HSRP. Cuman HSRP ini yang aku mau bahas itu ada tentang preempt. Apa itu preempt? Kita bahas tanpa preempt dulu. Di dalam HSRP ini katakan ada dua router. Kayak orang. Ini sedang terhubung. Dia ada cloud keluar. Ya. Minta internet tawan. Nah, pada saat di sini berupa PC. Nah, ini katakan ini router 1, ini router 2. Nah, ada paket mau dikirim keluar. Nah, kalau dia tanpa preempt, yang terjadi adalah paket ini akan keluar lewat sini dulu. Dari switch. Masuk terus, masuk ke R1. Kenapa? Karena di sini ada virtual IP, di mana virtual IP-nya nanti akan mengarah ke router 1. Router 1 ini statusnya adalah aktif. Dan router 2 statusnya adalah standby. Nah, karena aktif ini nanti dia akan menuju ke yang aktif. Virtual IP-nya ngarah ke R1. Berarti MAC address yang digunakan adalah MAC address-nya punya R1. Nah, kalau misalnya nanti seandainya terjadi kegagalan di sini, maka yang terjadi adalah setelah nanti linknya down, dia ngelihatnya di sini linknya. Pada saat nanti linknya down, maka status aktifnya akan menjadi hilang. Yang tadinya statusnya di R2, karena udah mengetahui peer-nya R1 ini down, dan aktifnya udah nggak ada, dia akan menjadi aktif. Nah, paket akan berbelok, udah nggak lewat sini lagi, berarti dia akan masuk lewat ke R2. Menuju ke atas. Oke, ini masih tanpa preempt. Pada saat lewat R2, kan, tiba-tiba ini jalan lagi nih, ini up lagi, ya kan, jalurnya up lagi. Nah, karena dia up lagi, dia akan melakukan kalkulasi nih antara R1 sama R2, dia akan melakukan kalkulasi, ya kan. Nah, karena dia akan melakukan kalkulasi, ya kan, dihitung dia akan tetap menjadi up, karena tadi isinya up. State-nya dia akan menjadi aktif. Dia state-nya akan menjadi aktif. Karena kenapa? Bukan karena priority-nya. Meskipun di sini priority-nya adalah 110, di sini priority-nya 90, ya kan? Karena sebelumnya adalah ini down dan hilang, ya kan? Dia aktifnya akan berubah menjadi ke sini. Ada di R2. Aktifnya tetap menjadi di R2. Nah, karena aktif menjadi R2, meskipun nanti si R1-nya up dengan priority 110 pun, karena aktifnya sudah di take over sama si R2, R2 tetap statusnya aktif. Meskipun si R1 linknya sudah up, link di sini udah dikatakan up. Ini nggak ngaruh. Nah, ini kalau bisa dia menggunakan tanpa preempt. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya kita menggunakan preempt? Kalau kita menggunakan preempt, kita balik lagi di awal. Kalau kita di interface di sini kita pasang preempt di sini, kita menggunakan preempt, yang terjadi adalah nanti statusnya
Kalau dari awal ini tadi aktif, ini menjadi standby ya. Kalau ini linknya menjadi down, ya kan? Maka yang tadi statusnya aktif akan hilang, ya kan? Bukan berubah jadi standby, jadi akan menjadi hilang. Kenapa? Karena nggak ada peer dia dianggapnya nggak ada peer masuk R2 dan status linknya adalah down, kan? Nah jadi di R2 ini yang tadinya standby, dia akan berubah menjadi aktif. Kenapa? Karena proses transisi yang tadi 110 ini statusnya udah hilang akan menjadi 90, ya kan? Karena 90 ini adalah SRP yang aktif. Sebenarnya harus 90 berapapun, ya kan? Kalau udah menjadi aktif, nah, dia meskipun 100 prioritasnya 90, kan? Dia akan menjadi aktif karena dia cuma ada satu. Karena seperti di sini kalau kita lihat sini ada dua member, R1 dan R2. Karena R1 udah nggak ada lagi mau nggak mau pilihan ke masuk ke R2. Ya. Begitu R1 linknya up lagi, ya kan? Linknya udah menjadi up, maka yang terjadi adalah dia akan membandingkan ini prioritinya. Karena dia menggunakan preempt. Kalau preempt dia akan membandingkan prioritinya. Begitu nanti udah up, karena pada saat up dia akan menjadi aktif-aktif nih statusnya. Statusnya ini up, ini aktif, dia akan sini akan menjadi aktif, dua-duanya akan menjadi aktif. Tapi mana yang menjadi aktif, mana yang menjadi standby itu tergantung pembandingan si priority ini. Dia tergantung membandingkan si priority ini. Nah, priority yang paling tinggi dia akan menjadi aktif, priority yang terendah akan menjadi standby. Berarti di sini karena dia terendah 90, dia akan menjadi standby. Jadi bisa dibilang aktifnya di take over. Di take over oleh siapa? Oleh preempt. Selama preempt ini memiliki syarat prioritasnya lebih tinggi dari yang standby. Nah, jika syaratnya dipenuhi, otomatis nanti aktifnya akan di take over oleh R1. Nah, jadi R1 ini sekarang menjadi aktif karena menggunakan preempt tadi. Oke, sampai sini udah ngikutin? Karena nanti akan ada trikinya kenapa preempt ini bisa membahayakan juga. Bisa ngikutin? Iya, Pak. Oke, kita tadi udah bahas menggunakan preempt, tidak menggunakan preempt, dan yang menggunakan preempt. Nah, sekarang gimana terjadi kalau misalnya kita menggunakan preempt, tapi preempt itu bisa jadi akan menjadi masalah buat kita. Oke, sekarang warna biru. Nah, dia akan menjadi masalah kalau kita dari awal lagi. Awalnya adalah R1 akan menjadi aktif, R2 akan menjadi standby. Nah, paket nanti akan lewat sini jadinya. Terus paket akan lewat sini. Ya kan? Tetapi link ini akan menjadi down nih. Link dia akan menjadi down. Nah, pada saat linknya ini akan menjadi down, ya kan? Dia akan hilang dong dari peredaran. Kan hilang dari peredaran, sedangkan yang aktif adalah priority di bawah 110 ada 90, maka 90 ini akan menjadi aktif. Yang tadi standby akan menjadi aktif. Oke. Karena yang tadi standby menjadi aktif, yang terjadi adalah dia akan balik lagi. Dia kan memakai preamp nih. Nah, karena dia ada, kalau kita cek soal standby brief nanti ada P itu berarti dia mengaktifkan preamp. Nah, pada saat dia menaktifkan preamp, jadi di take over syarat preamp tadi apa? Ada yang ngikutin? Syarat preamp di take over apa? Kenapa? Yang lebih preempt-nya lebih besar. Apanya yang lebih besar? Preempt-nya lebih priority-nya. Prioritinya lebih tepatnya.
Syarat preempt-nya, preempt itu adalah dia akan men-take over aktif, status aktif tadi. Nah, syarat agar bisa di-take over status aktif tadi adalah dengan syarat priority-nya yang preempt itu harus lebih tinggi dibanding yang standby. Oke? Nah, priority dia harus lebih tinggi. Nah, karena priority-nya dia lebih tinggi dan dia akan take over, ya kan? Jadi preempt itu akan ngebandingkan priority. Kalau kita nggak menggunakan preempt, dia akan nggak akan membandingkan priority. Paham sampai sini? Tapi dia kan dari awal milih aktif standby ini dengan priority-nya ya. Ya. Nggak pakai frame. Ya, makanya priority sebaiknya jangan menggunakan default, even kita menggunakan 100. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan priority 100, itu nggak disarankan. Kenapa? Karena nggak kelihatan kalau kita bermain-main dengan priority. Jadi hindarin permainan default di priority di ASRP. Gitu. Nah, pemakaian preempt ini tergantung kualitas linknya juga. Nah, makanya kita lagi coba bahas dulu nih masalah preempt-nya. Nah, sekarang apa terjadi kalau kita menggunakan preempt, tapi preempt ini bisa membahayakan. Nah, itu kan yang goalnya kan, goal dari pembahasan kita itu kan. Nah, kalau misalnya itu membahayakan terjadi tadi udah sampai mana? Tadi ini menjadi down ya. Begitu dia menjadi down, di sini dia menjadi down, ya kan? Maka aktifnya akan di-take over nih. Yang tadi dia standby, dia akan menjadi aktif. Nah, pada saat nanti ini di port ini dia akan menjadi aktif lagi, linknya up, ya kan? Yang di sini menjadi linknya up. Nah, kalau misalnya linknya up, ya kan, dia akan bandingkan priority-nya. Kalau priority 110, di sini tadi kan 110 sama 90, nanti akan dicek mana yang lebih tinggi. Karena dia menggunakan preempt. Kalau nggak menggunakan preempt, nggak akan dicek lagi priority-nya. Karena dia menggunakan preempt, otomatis dia akan ngecek priority, ternyata 110 lebih tinggi dan dia nggak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Otomatis dia akan menjadi aktif. Kan? Dia akan menjadi aktif, ya kan? Dan ini yang tadi standby, yang tadi aktif ya, tadi aktif juga kan, hilang juga. Gitu. Nah, yang terjadi adalah pada saat dia aktif nih, pada saat dia aktif, oke dia aktif. Nah, pada saat dia aktif, ini akan terjadi masalah kalau link di sini nih, ini nggak stabil. Kalau link yang di sini nggak stabil. Kalau yang di sini nggak stabil, misalkan dia udah aktif nih, tiba-tiba linknya putus lagi nih. Entah karena kabelnya nggak bagus, ya kan, ngadat, kurang tekan atau gimana, ya kan, linknya nggak bagus. Jadi pada saat dia udah aktif, ya kan, tiba-tiba mati lagi. Otomatis yang tadi ini udah statusnya standby, dia akan hilang lagi, akan menjadi aktif lagi. Dia akan aktif lagi. Ini statusnya bukan aktif, bukan standby, tapi emang nggak ada status karena ASRP-nya down. Nah, pada saat ini udah aktif, ya kan, traffic jadi berarti paket akan awas ini. Oke, nah tiba-tiba link yang ini up lagi nih. Nah, pada saat up lagi, dia sebenarnya awalnya sudah menjadi aktif. Tapi aktif ini belum dibandingkan sama peer-nya. Belum dibandingkan sama peer-nya. Dia bisa dibilang dua-duanya aktif. Nah, pada saat sebelum dibandingkan, dia akan menjadi aktif. Selanjutnya dia akan membandingkan priority. Dia akan cek priority-nya. Priority-nya mana? Karena preempt kan, dia akan ngecek priority-nya. Oh, karena 110 lebih tinggi dari 90. Akhirnya dia akan menjadi aktif. Yang tadi 90 dia akan hilang menjadi standby. Jadi paket akan balik lagi lewat sini. Nah, proses transisi ini kan membutuhkan waktu nih. Yang tadinya ke R2, yang datang menjadi R2, tiba-tiba menjadi R1. Tiba-tiba R1-nya down lagi, balik lagi ke R2. Begitu R2 udah jalan, udah enak, si R1-nya aktif, nah berarti dia akan balik lagi, di R2 akan hilang lagi, dia akan balik lagi ke R1. Begitu seterusnya, kalau misalnya linknya nggak standby. Bukan maksudnya linknya jadi nggak bagus nih. Kalau linknya nggak bagus. Kalau link antara shoot ke R1 yang nggak bagus, maka akan jadi bumerang juga. Ya kan? Kenapa? Dampaknya akan ada di sini nih. Traffic nggak kayak gini, jadi RTO. Karena kenapa? Pada saat dia ngirim ke posisi ke kanan, dia akan ngirim ke sini,
tiba-tiba down, otomatis kan putus, RTO dia akan lanjutin ke R1 lagi. Kan? Begitu seterusnya. Nah, jadi kan nggak bagus tuh. Kenapa? Jadi putus-putus. Makanya pada saat kita menggunakan preamp, yakinkan bahwa nggak ada masalah di dalamnya. Ya kan? Kalau misalnya kita ada EOS di situ engineer onsite itu enak. Kita bisa tanpa preamp, ya kan, yakinkan bahwa itu matinya karena kenapa? Pasti kan ada monitoring tuh. Nah, yakinkan itu matinya karena kenapa? Pada saat dia udah oke, udah jalan, pas dicek, oh ternyata nggak ada masalah. Tadi katakan masalahnya kabelnya udah diganti. Nah, pada saat kabel udah diganti, yang tadi nggak ada masalah, kita bisa membalikkan lagi ke R1 aktifnya. Kita bisa balikin lagi ke R1 aktifnya pada saat traffic lagi low. Lagi nggak begitu tinggi trafficnya. Katakan pada malam hari ya. Nah, pada saat malam hari kita bisa balikin aktifnya si HSRP menjadi ke R1 pada saat trafficnya udah nggak begitu tinggi. Nah, cara itu lebih enak dibanding kita menggunakan preamp. Tapi dengan asumsi kita harus ada meyakinkan bahwa ini down-nya itu emang udah kita bisa handle. Jangan sampai nanti down-nya itu gara-gara kabel yang nggak bagus, begitu balik lagi, nanti bermasalah lagi. Ya kan, dan itu nggak akan kelar-kelar. Ya, malah jadi kasihan si kliennya. Kliennya nanti akan putus terus dia. Putus nyambung terus. Oke, sampai ini preampnya aman? Ada pertanyaan Pak. Apa tuh? Jadi kalau pakai preamp kita ngebagiin itu harus manual kan dengan masukkan link ke R2. Pada saat dia take over-nya harus masukin komen preamp juga sih. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita nggak pakai preamp, itu kan misal yang jadi aktif sekarang R2 karena R1 tadinya down. Nah, pada saat traffic sedang low, kita mau naikin R1, caranya itu apakah dengan kita masukin komen preamp atau dengan kita shutdown R2-nya? Jangan di shutdown. Nggak usah pakai komen preamp aja. Masukin komen preamp aja untuk take over doang. Gimana berarti R1 atau R2? Di R1. Karena preamp gini. Fungsi preamp adalah untuk take over. Udah itu aja. Sebenarnya preamp itu dipakai cukup di R1 aja, bukan di R2, bukan di keduanya. Cukup di R1 aja. Karena preamp itu fungsinya men-take over. Jadi yang tadinya statusnya dia aktif, ya kan? Begitu dia down, saya mau take over lagi menjadi aktif. Nah, itu preamp. Paham nggak? Oke. Nah, berarti Sekarang, kalau misalkan kenapa? Katakan nggak kita pindah lagi ya, berarti kan sekarang aktifnya tetap di R2. R1 tiba-tiba sekarang linknya udah up. Nah, berarti kan dia kan tetap jadi standby kan? Ya. Karena nggak ada preamp. Nah, kalau misalkan nanti link R2 mati, berarti dia bakal otomatis pindah ke R1 dong yang jadi aktifnya. Gimana? Tadi kan aktifnya sekarang ada di R2, Aktifnya R2, oke. R1 tiba-tiba udah up lagi. Tapi kan karena nggak pakai preamp jadinya nggak pindah dong. Karena Nggak pindah. aktif masih di R2. Ya, R2-nya aktif, R1-nya standby, oke. Ya, nah tiba-tiba link R2 bermasalah nih. Oh, ini down. Gitu kan. Jadi sekarang si R1 jadi aktif, R2 jadi standby. Jadi balik lagi. Kalau misalnya R2-nya mati, yang tadinya aktif ya kan. Nah, R2 kalau misalnya linknya down, dia akan menjadi putus. Pada saat dia putus, R1 yang tadinya aktif, ya kan? Yang tadi standby ya. Tadi standby dia akan menjadi aktif. R1 akan jadi aktif dengan asumsi HSRP-nya udah ngebentuk. Iya. Paham nggak? Iya, jadi dia pindahnya tuh nggak pas linknya up, tapi ketika ada linknya aktifnya down, misalkan nggak pakai print. Ya, jadi bisa melakukan takeover dengan dua cara tadi. Kalau misalnya R1 aktif, yang pertama dengan cara preamp tadi ya. Kalau kita mau takeover ya, dengan cara R1-nya preamp-nya dipasang, ya kan? Atau dipasang secara manual. Cara yang kedua, kita bisa melakukan adalah dengan cara barbar lah bisa dikatakan. R2-nya dimatiin linknya. Jadinya aneh, ya kan? R2-nya dimatiin, status portnya, yang peer ke R1 ya.
Gimana kalau di sini, kalau dia melakukan peer-nya, berarti ada di sini nih interface dia nih, interface ini sama interface ini. Jadi kan ini akan saling terhubung nih keduanya. Gitu. Ya. Nah, itu keduanya akan saling terhubung. Nah, kalau misalnya itu udah saling terhubung, otomatis adalah dia akan lakukan peer HSRP. Nah, kalau misalnya tadi udah peer HSRP udah jalan, kalau misalnya R2-nya tadi aktif, tiba-tiba linknya putus, otomatis akan R1 akan menjadi aktif. Gitu. Nah, itu cara untuk mengaktifkan kembali ya status si preamp tadi. Status si R1 yang tadi jadi aktif di HSRP. Oke, sampai sini Priam ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang masalah track. Udah coret-coretan nggak bener. Sini akan menggunakan HSRP track. Nah, HSRP track ini, kalau misalnya kita pengecekannya bukan di interface yang buat peer-nya sih HSRP. Ini kan HSRP peer di sini nih. Nah, tapi kita nggak melakukannya di situ. Nah, di HSRP ini kita HSRP track ya. Topologinya akan seperti ini. Ini paketnya. Nah, aku nyoret-nyoretnya pakai yang lain. Oke, kalau misalnya track, dia akan ngelihatnya dari sini nih. Dia akan ngelihatnya dari sini. Kenapa? Kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita nggak menggunakan track, kalau kita nggak menggunakan track, kalau kita nggak menggunakan track, yang terjadi adalah nanti akan lewat sini. Oh, dan kurang. Ini adalah R1, ini katakan R2. Di sini R1 port 1, katakan ini R2, R1 masih port 2. Ini R2 port 1, ini R2 port 2. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, traffic nanti akan lewat sini. Ini normalnya ya, masih normalnya. Dia traffic akan lewat. Nah, yang terjadi kalau misalnya di sini masalah nih kendala, di sini putus. Ini kita masih belum bahas track. Kalau misalnya di sini putus, yang terjadi adalah kalau misalnya di sini putus, traffic nanti akan seperti ini nih. Dia akan lewat seperti ini. Begitu masuk ke sini, dia ngelihat. Dia akan baca routing table. Kenapa dia lewat R1? Karena dia akan ngelihat virtual IP-nya. Virtual IP aktifnya ada di R1. Jadi si gateway ini, si klien ini, si klien yang ada di sini, dia akan ngelihat bahwa gateway ada di R1. Otomatis dia paket akan dilempar ke R1. Nah, R1 nanti akan ngelihat, oh interface dia port 2 itu mati. Jadi kalau untuk menuju ke luar, dia harus lewat ke R2. Jadi begitu paket itu sampai R1, nanti akan dibalikin lagi lewat sini. R2 nanti akan ngebaca nih. Tadi kan R1 next hop-nya adalah R2. R2 akan ngeliat next hop-nya lewat mana? Oh, ternyata next hop-nya harus lewat interface 2. Ya udah, berarti kalau udah sampai sini dia akan lanjut lagi ke atas, lanjut. Langsung ke atas.
Oke, efisien nggak kayak gini? Nggak efisien ya. Kenapa? Karena traffic jadinya bolak-balik. Kalau kayak gitu ngapain kita lihat R1? Langsung aja kita lihat R2. Nah, ini adalah fungsinya track. Nah, di HSRV, fungsi track ini, dia akan ngelihat, nanti ada komennya, track itu nanti akan ngelihat tracknya berdasarkan apa. Ada dua track. Yang pertama ini adalah directly connected. Enak kalau pakai ini. Kenapa? Directly connected dia akan ngelihat interface yang terpasang. Dia akan ngelihat interface yang terhubung aja. Kalau di sini lagi ada interface, katakan dia akan ngelihat interface yang terhubungnya aja. Tapi di sini cuma ada dua interface, saudara. Dia akan ngelihat tracknya ke interface 2. Yang tadinya kalau tanpa track HSRP kalau misalnya dia akan berpindah, akan ngeliat sini kan, akan lihat port 1. Tapi karena port 1 itu buat HSRP-nya dan ini katakan ini masih up terus di router di port satunya, ya kan? Nah, jadi kita rubah nih. Saya mau down-nya itu kalau misalnya ke arah one, ke arah luar. Kalau saya down-nya ke arah luar ke sini, ya kan? HSRP kan nggak bisa ngelihat. Karena HSRP itu hanya sampai sini doang nih wilayahnya. HSRP itu adalah teknologi dari FHIRP. FHIRP adalah First Hop Redundancy Protocol. Di mana FHIRP ini ada 3. Ada HSRP, salah satunya ada VRRP, ada GLBP. Jadi fungsi dari FHIRP adalah dia akan menggunakan redundant default gateway. Di mana seharusnya default gateway-nya punyanya si PC ini harusnya cuma ada satu. Ya kan, harusnya GWD cuma punya satu. Dia mau ke R1 atau mau ke R2. Ya kan, tapi dengan menggunakan FHIRP ini, dia akan menggunakan FHIRP. FHIRP ada 3, HSRP itu sendiri, VRRP, yang ketiga GLBP. Ya. Nah, tapi karena dia menggunakan satu gateway, akhirnya si FR ini akan ada namanya virtual IP. Ya kan? Nah, dari virtual IP ini, dia harus milih salah satu, virtual IP-nya ke R1 untuk yang saat ini. Jadi si gateway PC ini dia akan menggunakan gateway-nya, IP-nya punya si virtual IP. Entah virtual IP-nya ke R1 atau R2. Oke, karena kita lagi bahas HSRP. Nah, HSRP ini ada di dalam sini. Berarti ini kan di luar nih. Nah, ini kan area luarnya nih. Kita kan nggak tahu nih area luar nih. Ya kan? Itulah fungsi track kita gunakan. Karena HSRP nggak bisa ngedeteksi itu. Nah, karena HSRP luarnya di sini kita harus ngedetek lewat port 2. Nah, kita masukin nanti ada komen HSRP track. Tracknya kita masukin adalah track di interface 2. Nah, begitu nanti interface 2-nya statusnya adalah down. Nah, otomatis nanti di sininya, di R1-nya, R1 yang tadinya aktif statusnya, dia akan menjadi hilang, out standby, karena di sini masih bisa komunikasi. Nah, jadi dia akan take over, menuju ke R2 akan menjadi aktif. Jadi R2 akan menjadi aktif. Nah, yang tadinya dia jalurnya lewat sini ke R1, tapi nanti dibalikin lagi, masuk ke R2, baru keluar. Nah, sekarang jalurnya berubah. Jalurnya dia akan menuju switch, langsung menuju ke R2, langsung menuju keluar. Kenapa? Karena R2-nya sudah menjadi aktif. Gitu. Nah, ini adalah pada saat kita menggunakan HSP track yang directly connected. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita bahas HSP track satu lagi yang kita menggunakan SLA. Nah, kalau misalnya kita di sini ada internet, ya kan, dia nyalok ke sini, nyalok ke sini, ya kan. Tapi di sini dia ada modem atau switch.
Nah, di sini ada modem atau switch. Coba perbaiki dulu gambarnya. Nah, di sini ada switch atau modem, silakan. Nah, di sini nyolok ke router, ke R1 sama R2. Di sini dia akan connect ke internet. Nah, kendalanya adalah sebelum kita bahas kendala, kita jalurnya dulu deh. Kalau misalnya di jalurnya adalah lewat sini tadi nih. Balik lagi, jalur normal. Nah, ini internet. Aman kan sampai saat ini kan? Nah, meskipun kita pakai track, kalau misalnya kita menggunakan track yang menggunakan interface directly connected, ya kan? Itu bisa efektif kalau misalnya interface yang sini yang down. Nah, kalau interface di sini yang down, ya kan? Itu bisa jalan. Tapi kalau misalnya yang down adanya di sini bagaimana? Nggak jalan dong. Kalau misalnya di sini, ternyata downnya di sini nih. Nah, ini jadi masalah nih, jadi kendala kalau dia seperti ini. Kenapa? Jadi jalurnya pada saat dia ke sini, ya kan? Dia akan ngelihat netshop-nya nggak bisa di-reach. Karena netshop-nya nggak bisa di-reach, otomatis dia harus ngasih tahu, R1 kamu harus lewat R2. Balik lagi nanti dia lewat sini. Baru ke sini. Ya kan? Malah jadinya masalah. Bukan masalah sih, jadinya suboptimal routing. Ya kan? Jadi kurang bagus. Ya kan? Nah, di sini kita bisa menggunakan HSLP track. Tapi dengan menggunakan SLA. Nah, kita menggunakan SRP track SLA. Nah, salah satu SRP track SLA di sini kita bisa menggunakan jalur pengetesannya, SLA-nya. Kita akan ngecek dari sini ke sini nih. Kita akan ngecek di sini. Kita ngecek SLA-nya di situ. Jadi dari interface dia ini dari router 1 akan melakukan ngeceknya ke sini. Apakah interface bisa di-reach sama enggak? Kalau interface bisa di-reach, katakan di sini di ping nggak ada masalah, aman terus. Nah, jadi paket sini akan selalu lewat sini. Aman. Jadi akan selalu dicek. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba dia di sini nggak bisa di-reach? Nah, SRP track SLA ini, ya kan? SRP track SLA ini nanti dia akan melihat bahwa terjadi masalah nih di jalur yang ini. Nah, karena terjadi masalah di jalur ini, akhirnya dia akan menginfokan ke ASRP bahwa jalur itu nggak bisa di-reach. Akhirnya yang terjadi adalah dia akan merubah jalur yang tadi di sini aktif, karena tadi dia cek SRP track SLA, dia akan menjadi down. Nah, cara bikin downnya gimana? Padahal di sini ASRP-nya aktif. Nah, kan jadi pertanyaan. Ya kan? Padahal HSRP ini wilayahnya di sini. Padahal itu wilayahnya jauh. Itu masih di luarnya, ya kan, proses HSRP. Ya kan istilahnya si track yang jalur yang di sini akan men-trigger ngasih tahu ke HSRP, jalur ini mati. Ya kan, mau gimanain. Nah, otomatis dia caranya akan menggunakan decrement. Nah, ada namanya decrement. Nah, jadi ada namanya decrement. Nah, decrement ini dia akan mengurangkan priority. Jadi prioritinya nanti ada yang kurangin. Kita mau bikin berapa? Tadi di sini adalah prioritinya 110. Ya, ini prioritinya adalah 90. Nah, kalau kayak gini kita harus menggunakan decrementnya berapa? Nah, kalau kita menggunakan decrement 90, otomatis decrementnya dikurangin 20, berarti masih belum jalan. Kenapa? Masih sama, karena 90, 110 dikurang 20, hasilnya masih 90. Kita harus kurangin dari 90. Otomatis kalau di sini kita bisa menggunakan 21 katakan. Ya kan? Atau 30. Jadi di sini akan menjadi
80. Nah, priority di sini dia akan menjadi prioritinya adalah 80. Nanti 80 nanti akan dibandingkan dengan 90. Nah, jadi di sini adalah prioritinya 80, di sini prioritinya 90. Nah, karena dia akan ngelihat ngebandingin priority ini, otomatis si R1 statusnya dia akan menjadi standby, si R2 statusnya akan menjadi aktif. Karena kenapa? Karena dari sini priority-nya itu. Nah, karena di sini udah menjadi aktif, di sini udah menjadi standby, di sini menjadi aktif, tadi di sini ada priority 80, di sini 90, otomatis aktifnya ada di R2, otomatis dia akan jalurnya lewat sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa tuh? Ini paketnya kalau misalkan link ke upstream-nya ada dua ya, bisa lewat R1 sama R2 kan. Ya. Nah, gimana kalau misalkan R1 sama R2 ini menggunakan upstream yang sama? Jadi katakan di atasnya R2 ini ada satu firewall mengarah ke internet. Jadi si R1 R2 nyambung ke satu firewall itu. Oke. Jadinya kan sama aja tuh jalurnya. Firewall cuma satu itu maksudnya? Ya, ini nggak ada switch tuh. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau misalnya firewall cuma ada satu juga nggak apa-apa. Yang penting routing di R1-nya itu akan lewat mana? Maksudnya trackingnya tracking apa gitu tuh? Kayak gitu. Ini firewall ya. Ini ke sini gitu. Ya. Berkeluar. Nah, karena tadi aktifnya di sini dan R1 itu gini. Kalau ngeliat dari sini, otomatis dia akan memiliki dua nih. Ya kan? Dia ada dua bagian. Dia ada dua bagian. Kalau kita ambil jalur, sebenarnya dua hal yang berbeda. Istilahnya ini adalah, istilah kita ya, ini adalah downstreamnya. Apa? Ini bawah lah, paket bawah. Ini bawah, ini atas. Bawah itu di mana dia akan melihat dari sisi klien harus lewat mana. Jadi sini harus sama nih dua-duanya. Misalkan kita fokusnya di R1. Nah, kalau kita fokusnya di R1, otomatis di bawah itu harus menuju ke R1. Oke, sampai sini bisa nyambung, bisa ngikutin? Yang bawahnya harus lewat R1 ya. Nah, yang atasnya dia harus lewat R1 juga untuk menuju lewat firewall harus ke internet. Ini kita belum bahas SRP ya. Oke? Kita belum bahas SRP. Nah, R1-nya itu harus lewat ke firewall, harus lewat R1. Di antara R1 sama R2 yang paket atasnya, ya kan, itu harus lewat R1. Karena kenapa? Ini harus sama dulu persepsinya antara bawah sama atas. Kenapa? Karena bisa dibilang bahwa ini areanya LAN. Oh, lebih tepat sih LAN. Bahwa ini LAN, kita anggapnya atas itu WAN. Nah, LAN ini di mana area HSRP bermain. Karena dia sebagai redundant default gateway. Oke? Nah, area LAN itu harus match sama area WAN. Kalau misalnya WAN itu lewat R1, jalur utamanya, otomatis HSRP LAN harus lewat R1. Apa yang terjadi kalau misalnya area LAN-nya, ya kan, tadi kita lihat, area WAN-nya dia malah lewat, ini area WAN-nya, ini area LAN-nya malah sini. Ya, tapi paket nanti akan lewat sini nih, jadi masalah kan. Muter-muter jadinya kan. Ini harus samain dulu persepsinya antara area LAN sama area WAN. Gitu. Nah, kalau misalnya kita udah sama persepsinya bahwa aktif-aktifnya ada di R1, semuanya ada di sini, ya kan? Nah, baru nanti ASRP itu bisa berjalan. Ya kan? Nah, ASRP itu bisa berjalan. Nah, kalau misalnya model kayak gini, nggak harus pakai ASP track SLA. Pakai ASRP track biasa aja yang directly connected itu nggak ada masalah lewat sini. Kenapa nggak pakai SLA? Nah, oke.
pertanyaan. Tapi kalau misalnya kita pakai SLA sama aja dong. Kalau kita menggunakan di sini jalurnya, ya itu maksudnya itu. kan? Jadi Kalau kita lewat sini dicek nih cukup. SLA nih lewat sini. Oke, kita ngasih tahu down. Otomatis di sini menjadi standby. Lewat tadi priority tadi decrement. Di sini standby, di sini jadi aktif. Jalurnya akan lewat sini juga. Nah, begitu lewat sini sama aja nggak bisa diakses juga. Mentok di firewall. Iya. Ya kan? Nah, jadi nggak bakal bisa. Gitu. Jadi pertanyaan itu kita lihat dulu nih area LAN sama WAN itu harus dicek dulu sama-sama. Ya, kalau misalnya dua-duanya udah oke, udah sama, ya kan, baru kita menggunakan HSRP. HSRP nanti dicek dulu, makanya kita harus lihat dulu mana yang lihat environment kita. Kalau dilihat mana yang paling bagus nggak, kita harus lihat dulu environmentnya. Ya kan, kita harus lihat environmentnya sesuai apa enggak, ya kan. Kalau misalnya sesuai, nanti kita bisa ngasih suggest, gitu. Nah itu tugasnya si konsultan itu. Nah, di sini Bestpad diminta masukan kan, mau lewat preamp atau lewat track, ya kan, HSRP-nya, karena klien kita ingin menggunakan preamp sama track. Oh iya, ini aku rekaman ini kemungkinan bisa aku publish, karena sifatnya umum, general, kita nggak nyebut klien kita siapa, ya kan. Klien kita ini lagi kita propose menggunakan HSRP, di mana kita concern-nya menggunakan preamp atau enggak, terus kita menggunakan track atau enggak. Ya kan, kalau menggunakan preamp seperti apa, kalau menggunakan tracknya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait HSRP preamp dan HSRP track. Track itu tadi kebagi dua, ada track secara directly connected, kayak interface one-nya ya. Ada HSRP menggunakan SLA. Ada pertanyaan? Udah sih Pak, paling tadi itu karena kan klien kita itu area one-nya itu yang di atas HSRP itu kan cuma satu. Ini ada 2 firewall, tapi karena tidak aktif channel berarti kan yang satu. Si router HSRP-nya hanya nganggap satu kan, setnya satu. Nah jadinya kita cukup menggunakan track yang directly connected gitu ya. Kalau itu yang lebih baik kita bahas di floor nanti. Nah kita bahas nanti sama tim kita, nanti kita coba ngasih solusi yang tepat, ya kan, bahwa kita Bestpad Network ini sebagai konsultan kita harus memberikan solusi yang tepat guna juga kepada klien kita. Kita saja sih kita menggunakan apa, lebih baik nanti kita duduk bareng dulu sama klien kita. Kita kasih arahan, kita kasih masukan, kita kasih ilmu juga yang tentang HSRP ini, biar nanti keputusan ada di dia. Gitu. Nah, kalau dia minta suggest ke kita, ya udah nanti kita coba suggest juga yang terbaik buat klien kita. Gitu. Nanti kita bisa brainstorming menggunakan preamp itu seperti apa, kita brainstorming juga HSRP track itu nanti gimana, progresnya gimana, prosesnya apa yang terjadi di dalamnya, paket flow-nya apa aja, gimana proses HSRP itu berjalan, ya kan. Nah, nanti kita bisa lakukan brainstorming kepada dia. Gitu. Pokoknya nggak rugi lah kalau misalnya menggunakan Bestpad ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, clear ya? Ya, nanti kita coba diskusi lagi untuk melanjutkan target dari yang klien kita berikan ya. Tadi kita udah sharing knowledge tentang HSRP ini ya. Oke, terima kasih tim. Nanti kita coba share videonya ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang lain juga, sebagai promosi juga buat Bestpad Network ini sebagai IT Training and Consulting. Terima kasih. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.